Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Anissa. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang inflasi. Inflasi adalah suatu perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ada beberapa penyebab utama inflasi. Yang pertama ada tarikan permintaan atau demand pull inflation. Ini adalah penyebab inflasi yang paling umum. Inflasi ini terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa lebih tinggi daripada pasokan yang tersedia. Contohnya, seperti dalam sebuah lelang, ketika banyak orang menginginkan satu barang yang sama, mereka akan saling menawar dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkannya. Yang kedua, tekanan biaya atau cost push inflation. Inflasi ini terjadi akibat adanya kenaikan biaya produksi meskipun permintaan di pasar tidak berubah. Kenaikan biaya ini kemudian dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Contohnya, ketika harga bahan bakar minyak atau BBM naik, biaya transportasi untuk mendistribusikan barang ke seluruh Indonesia juga ikut naik. Produsen kemudian menaikkan harga jual produknya untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan di bawah 10% per tahun. Tidak terlalu mengganggu kegiatan ekonomi dan justru dapat mendorong pertumbuhan. Kedua, inflasi sedang antara 10% sampai 30% per tahun, mulai berdampak pada kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap. Yang ketiga, inflasi berat antara 30% sampai 100% per tahun. Kondisi ekonomi menjadi kacau dan orang cenderung tidak mau menabung karena nilai uang terus merosot. Selanjutnya, dampak inflasi. Ada dampak negatif. Yang pertama adalah menurunkan daya beli. Ini adalah dampak yang paling terasa bagi masyarakat. Pendapatan real menurun jika kenaikan gaji tidak secepat laju inflasi. Yang kedua, merugikan penabung dan pensiunan. Nilai uang simpanan di bank atau dana pensiun akan tergerus oleh inflasi. Orang yang memiliki pendapatan tetap adalah pihak yang paling dirugikan. Yang ketiga, menciptakan ketidakpastian atau uncertainty. Pengusaha menjadi ragu-ragu untuk berinvestasi karena sulit memprediksi biaya dan keuntungan di masa depan. Yang keempat, mendistorsi alokasi sumber daya. Orang lebih memilih menyimpan kekayaan dalam bentuk aset non-moneter atau emas atau properti daripada berinvestasi di sektor produktif. Dampak positif atau terbatas. Yang pertama, menguntungkan peminjam atau debitur. Nilai real utang harus dibayarkan menjadi lebih kecil dari saat meminjam. Yang kedua, mendorong konsumsi. Masyarakat cenderung membelanjakan uangnya segera daripada menyimpannya karena khawatir nilainya akan turun. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan produsen atau jangka pendek. Produsen bisa mendapatkan keuntungan lebih besar karena harga jual naik lebih cepat daripada biaya produksi. Cara pemerintah dan bank sentral mengatasi inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Inflasi perlu dikendalikan. Upaya ini dilakukan melalui beberapa kebijakan utama. Pertama, kebijakan moneter oleh bank sentral. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Di Indonesia, ini adalah tugas Bank Indonesia atau BI. Dua, menaikkan suku bunga acuan BI rate. Suku bunga yang lebih tinggi membuat pinjaman menjadi lebih mahal sehingga mengurangi minat masyarakat dan perusahaan untuk meminjam dan berbelanja. Operasi terbuka (OPT). Bank Indonesia menjual surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI untuk menyedot uang dari perbankan dan masyarakat. Menaikkan giro wajib minimum atau GWM. BI mewajibkan bank untuk menyimpan porsi dana yang lebih besar sebagai cadangan dan tidak menyalurkan sebagai kredit sehingga mengurangi peredaran uang.
2. Kebijakan fiskal oleh pemerintah. Kebijakan ini berkaitan dengan pengaturan pengeluaran dan pendapatan negara pajak. Menaikkan pajak, menarikan tarif pajak akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat sehingga permintaan agregat menurun. Mengurangi pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menunda atau membatalkan proyek-proyek pembangunan yang tidak mendesak untuk mengurangi peredaran uang. 3. Kebijakan non-moneter atau kebijakan sektorial, meningkatkan produksi, mendorong produksi barang dan jasa untuk menyimbangkan permintaan yang menjaga kelancaran distribusi, memastikan pasokan barang tidak terhambat agar tidak terjadi kelangkaan di pasar. Kebijakan upah, menetapkan kebijakan upah yang tidak mendorong inflasi ekspektasi. Pengendalian harga, dalam kondisi tertentu, pemerintah bisa menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk barang-barang vital.